Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Di sore hari ini bersama-sama dengan umat Tuhan, kami mohon Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami kembali dan menyatakan kehadiran-Mu yang khusus Tuhan di dalam pemberitaan firman. Biarlah Engkau yang menguatkan jiwa kami, meneguhkan hati kami, dan memberikan kepada kami lagi pertumbuhan iman melalui setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pimpin dan sertai kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Mari kita membaca Kejadian pasal yang ke-30. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kemudian kita loncat ke ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara bergantian. Saya ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat-ayat yang genap. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Mengandung pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. 23 Bapak Ibu. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Lalu kita baca pasal yang ke-38, Kitab Kejadian. Maaf, ini saya salah ketik teksnya. Mengenai kematian daripada Rahel. Baik, nanti saya akan beritahukan di mana letak teksnya ya. Terkait dengan kematian Rahel, nanti kita sambil jalan kita akan lihat. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini sekali lagi berkaitan mengenai pergumulan cinta di antara suami istri, yaitu Rahel dan juga Yakub. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai poin yang pertama, Yakub adalah pemimpin rohani yang lemah. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam teks pasal yang ke-30, ayat yang pertama tadi, bagaimana permintaan daripada Rahel kepada Yakub dan kemudian jawaban Yakub kepada Rahel. Di situ dikatakan, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kalimat ini adalah kalimat yang bukan sekedar menggambarkan kemarahan daripada Yakub, tetapi sesungguhnya di balik daripada itu, Yakub menunjukkan bahwa dia adalah seorang kepala rumah tangga yang lemah dalam kepemimpinan. Jawaban negatif kepada Rahel, sebenarnya ini adalah jawaban yang bersifat teologis, tetapi juga sekaligus adalah menggambarkan sifat Yakub yang pengecut. Sifat Yakub yang pengecut. Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Saudara, ini adalah kata-kata yang sekali lagi Boyce bilang, Yakub tahu bahwa masalah kehidupan dan kematian itu ada di tangannya Tuhan. Yakub ini punya kemampuan untuk mencintai dan berhubungan seks, tetapi dia tahu bahwa hak yang memberikan atau kekuasaan untuk memberikan anak bukan di tangan dia, tetapi ada di tangan Tuhan.
Dan sekarang Rahel menuntut kepadanya supaya berikanlah kepadaku anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bruce Waltke bilang begini, kehidupan Yakub yang demikian pun Yakub sama sekali tidak bertelut kepada Tuhan untuk berdoa. Sudah ada posisi di mana dia lihat istrinya mandul. Istrinya bergumul punya anak. Tetapi dalam kondisi itu sama sekali tidak ada indikasi dalam teks ini untuk menunjukkan bahwa Yakub mengajak Rahel berdoa. Mari kita berdoa, saya doakan kamu. Padahal ini istri yang dicintai oleh Yakub. Beda sekali dengan apa yang dilakukan oleh misalnya Abraham dan Ishak. Ketika Abraham di dalam Kejadian 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, lalu Ishak juga dalam Kejadian 25 ayat yang ke-21, kita ketemu di sana bahwa mereka juga berjumpa dengan pergumulan sang istri yang mandul. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tidak mempersalahkan sang istri, ini gara-gara kamu. Kamu gak punya kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Kamu ini impoten. Gak ada perkataan itu keluar daripada mulut sang suami. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham dan Ishak? Mereka bertelut di hadapan Tuhan. Mereka sadar betul Tuhan, kami mampu secara fisik hubungan seks dengan istri. Tapi kami tidak mampu menghasilkan kehidupan. Hanya Tuhanlah yang mampu. Kalaupun sperma ketemu dengan ovum, belum tentu sperma dan ovum itu jadi manusia. Bisa saja itu benih yang mati. Karena itu sekali lagi kehidupan dan kematian ada dalam tangan Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan sekali lagi, ini adalah kepemimpinan Yakub yang lemah. Dalam keadaan yang sukar, Yakub tidak bertelut untuk minta pertolongan Tuhan. Dan bagi Bruce Waltke, James Boyce, mereka melihat ini sebagai sifat yang kita sebut sebagai impoten. Spiritual impoten. Yakub mungkin punya sperma yang cukup baik untuk kemudian membuat tanda petik ya. Kehamilan yang terjadi pada Lea, tetapi tidak pada Rahel. Itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki kuasa. Tetapi juga di saat yang sama ketika dia tidak berdoa, sebenarnya dia impoten. Impoten bukan secara lahiriah, tetapi impoten secara rohani. Dan ini adalah suatu pergumulan yang besar sekali ketika di dalam suatu rumah tangga, suami tidak memiliki hati, kerinduan atau kepemimpinan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Impotensi daripada Yakub mengakibatkan impotensi juga pada diri daripada istri-istrinya. Secara apa? Secara spiritual. Bersyukur kepada Tuhan karena Allah intervensi dalam kehidupan daripada Yakub beserta dengan keluarganya. Kalau hanya dari Yakub saja, keluarga ini menjadi keluarga yang impoten secara spiritual. Karena apa? Karena kepemimpinannya yang sangat lemah di dalam hal rohani. Di sisi yang lain, kita melihat bahwa impotensi daripada Yakub secara spiritual itu juga nampak di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4 ketika Rahel itu menawarkan Bilha. Gundik ini untuk ditiduri. Kalau kita memperhatikan, Yakub ini adalah cucu dari Abraham. Seharusnya Yakub tahu kisah mengenai Hagar, bukan? Ketika Sarah mencoba untuk kemudian memakai budaya, sekali lagi ini ternyata kita lihat ya, kalau kita bilang ini dosa yang sama saja pada diri Yakub dan juga pada diri istri-istrinya. Masalah teleologis, kemudian mengabaikan deontologis. Kalau di sini teologis adalah punya keturunan. Persoalannya deontologisnya apa? Yang dia pakai sebagai cara adalah budaya. Dan bukan firman Tuhan. Ini adalah persoalan besar. Budaya mengatakan bahwa enggak apa-apa kok ambil gundik. Ambil istri yang kemudian menggantikan posisi daripada Sarah ataupun posisi daripada Rahel ataupun posisi daripada Lea. Gundik itu untuk kemudian melahirkan anak yang dimana anak itu kemudian ditaruh di pangkuannya. Ditaruh di pangkuannya berarti itu dijadikan sebagai anak kandung daripada Rahel. Ataupun Lea nantinya dengan memberikan Silpa ataupun Hagar yang kemudian melahirkan Ismail. Ismail ditaruh di pangkuan daripada Sarah. Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah dosa turunan sebenarnya. Dosa turunan
Yakub sudah tahu cerita itu. Tapi kenapa ulang lagi dosa yang sama yang dilakukan oleh kakeknya? Ini menunjukkan kepada kita impotensi secara spiritual ada pada diri Yakub. Kalau kita perhatikan apa yang ada pada diri Yakub, sekarang nampak kepada Lea dan juga kepada Rahel. Istri-istri daripada Yakub. Yakub kalau kita perhatikan, dia sama sekali tidak menolak apa yang ditawarkan oleh Rahel. Dengan meniduri Bilha, Yakub ikut saja apa yang dikatakan oleh Rahel. Kalau kita lihat di sini, dia sebenarnya mau menunjukkan bahwa dia mencintai Rahel. Sehingga apa yang disodorkan oleh Rahel, dia ikut saja. Persoalannya adalah, kita lihat di sini. Kepemimpinan secara spiritual itu menunjukkan tentang keputusan yang saya pernah sebut sebagai keputusan final sebagai suami. Ini suami ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yakub, baik dalam relasi dia dengan Lea ataupun relasi dia dengan Rahel, dia selalu menyerahkan keputusan ke tangan istri. Dan bukankah ini mengulangi apa yang terjadi dalam Kejadian 3? Waktu Allah menghukum Adam, Allah punya statement kepada Adam. Karena engkau mendengarkan apa yang istrimu katakan. Berarti dia menyerahkan hak dia kepada sang istri untuk ambil keputusan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi bagi seorang kepala rumah tangga. Ini tidak berarti bahwa sekali lagi istri tidak boleh berpendapat atau istri tidak boleh memberikan argumentasi dan seterusnya. Tidak boleh. Tidak demikian. Istri boleh melakukan itu. Tetapi saudara dan saya harus ingat bahwa keputusan akhir sang suami harus ambil. Tetapi sekali lagi Yakub ini seperti kalau kita pakai istilah itu kerbau tusuk hidung. Mau ditarik kemana saja ngikut. Mau ditarik kemana saja ikut. Loh mana posisimu? Kalau kita punya suami kayak begini kesel gak ya? Emosi kita kan ya? Wah ini berat. Kalau akhirnya pengaruh yang buruk yang diberikan oleh sang istri kepada suami. Apa yang terjadi? Keputusan finalnya rusak semua. Jadi kalau dengan demikian saudara, dosa yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Yakub di tengah-tengah keluarganya adalah pengulangan dosa daripada Abraham. Tetapi lebih jauh lagi ini adalah dosa yang ada pada Adam. Maka dengan kata lain spiritual impoten yang ada pada diri Yakub menunjuk kepada common curse. Ya. Kutuk yang umum, kutuk yang Allah izinkan atau menjadi hukuman daripada Adam dan itu terjadi kepada semua laki-laki. Semua laki-laki yang ada dalam rumah tangga, mereka akan selalu menggenapi apa yang disebut dengan common curse. Spiritual impotensi akan terjadi dalam kehidupan daripada laki-laki, kecuali spiritual impotensi ini bisa dimenangkan jika mereka ketemu Yesus. Sehingga common curse ini akan ditiadakan oleh Kristus. Walaupun di dalam posisi kita masih di dunia ini, tentu kita terus berjuang untuk lawan kedagingan kita. Tetapi di dalam Kristus common curse akan diselesaikan. Namun sekali lagi Yakub ini adalah seorang yang sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Kalau kita memperhatikan di dalam konteks kehidupan daripada Yakub lagi di dalam ayat yang ke-16a misalnya. Kita baca di dalam pasal 30 yang pada minggu lalu juga kita sudah baca ayat 16a. Kitab Kejadian. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Kusewa. Kata sewa itu dalam bahasa Ibraninya itu skar. Sewa ya. Ini bahasa Ibrani itu semua pakai konsonan. Kalau konsonan susah baca, ya kan ya. Kalau Yunani masih ada vokal, kalau Ibrani konsonan semua gimana bacanya begitu kan ya. Kalau Bapak Ibu mau baca sendiri begitu kan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya ini adalah kata sewa, ini adalah kata yang diulang berulang-ulang di dalam Kejadian 30 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan ini mengacu kepada kontrak pernikahan.
yang sudah dimulai sejak daripada pernikahan mereka dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-15. Dan kontrak ini berkelanjutan sampai kepada urusan apa? Melahirkan anak. Jadi relasi suami istri bukan lagi relasi di dalam cinta kasih yang sejati, tetapi relasi karena kontrak. Relasi karena transaksi. Bukankah hari ini juga kita ketemu dengan satu tren di mana pernikahan itu bukan lagi pernikahan yang dilandaskan kepada kebenaran firman dan cinta yang berakar di dalam kebenaran, tetapi seringkali kan juga berakar kepada kontrak kan ya. Ini orang bisa kontrak berapa lama begitu, habis itu selesai masa kontrak, diperpanjang atau tidak, begitu kan ya. Ngeri kali ya. Tapi ternyata itu sudah terjadi dari zaman Perjanjian Lama. Ada semacam kontrak di dalam hubungan pernikahan yang berkelanjutan di dalam kisah melahirkan anak. Kisah melahirkan anak. Dan kalau kita memperhatikan sekali lagi kehidupan daripada relasi Yakub dan wanita yang sangat dicintainya. Di situ ada favoritisme. Ini dosa daripada Yakub ini. Ulang lagi ya. Berulang-ulang. Favoritisme mulai dari siapa saudara? Kita lihat Ishak di sana. Ya, Ishak favorit sama Esau, lalu kemudian Ribka sama Yakub. Kemudian sampai kepada Yakub juga ada favoritisme terkait dengan istri Rahel. Nanti kemudian anak-anak daripada Rahel. Ini juga favoritisme. Kemudian saudara dan saya memperhatikan bahwa favoritisme ini mengakibatkan kerusakan di dalam relasi suami istri dan juga relasi antar anak. Yang menyebabkan satu terhadap yang lain tidak bisa saling akur, tidak bisa saling mencintai, tidak bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas. Jadi rumah tangga ini kayak rumah tangga neraka. Hidup dalam rumah tangga yang katanya dengan istri yang sangat dicintai, tapi di saat yang sama menikmati bukan berkat Tuhan, tetapi menikmati neraka. Relasi yang mengerikan sekali kayak begini. Sedih sekali karena para patriark memiliki suatu rumah tangga, keluarga yang kacau balau demikian. Dan itu dimulai daripada apa? Kepala keluarga. Kepala keluarga yang tidak menjalankan fungsi spiritualnya dengan benar. Di sini saudara dan saya melihat bahwa betapa kita perlu dipanggil untuk sebagai kaum wanita, sebagai istri bertelut bagi suami-suami kita. Berdoa bagi suami-suami kita. Berdoa bukan 1-2 kali, tetapi berdoa bertekuk lutut, berdoa dengan tekun sampai kapan? Sampai mati. Doa sampai suami kita itu Tuhan pertobatkan. Kalau sampai mati dia nggak bertobat berarti dia bukan umat Tuhan. Tapi tugas seorang istri adalah berdoa sampai Tuhan mempertobatkan suami kita. Pada waktu Tuhan tentunya. Nah sekarang kita lihat kepada Rahel. Lah Rahel adalah seorang yang dicintai oleh Yakub, kita tahu itu, tapi dia mandul. Tuhan Allah tutup kandungannya. Yang kita mau sama-sama renungkan hari ini ya, saya ajak kita renungkan adalah bahwa di dalam Ancient Near East itu kan ada satu kebiasaan di mana pernikahan itu sangat dihormati, tetapi kalau si istri tidak bisa memberikan anak, si istri tidak dihargai. Kebiasaan atau budaya Timur Dekat kuno adalah pernikahan sangat dihargai, tapi validasi sang istri sebagai memang nyonya rumah, sebagai istri sah harus punya anak. Kalau nggak punya anak, nggak valid itu. Walaupun sudah sebagai istri. Ini adalah suatu tuntutan budaya yang kalau kita bilang Rahel, Yakub, Lea mereka hidup dalam tuntutan budaya yang demikian. Dan otomatis mereka berada di dalam tekanan sosial. Tekanan sosial. Karena mereka harus bertanya-tanya, saya ini valid tidak sebagai istri? Padahal sudah dinikahkan. Tapi kalau tidak punya anak tidak valid sebagai istri. Ini sesuatu yang menyedihkan dan menjadi tekanan tersendiri bagi Rahel. Nah apa yang menjadi sumber kecemburuan daripada Rahel? Kalau kita baca di dalam pasal 30 ayat yang 1 tadi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkatalah Rahel kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Cemburu. Apa yang menjadi akar dosa Rahel yang mau Tuhan Allah itu bereskan? Pergumulan terkait dengan cinta relasi suami istri dan kelahiran anak atau keturunan hanyalah alat di tangan Tuhan untuk membawa
Rahel, Lea kenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Cuman alat. Jadi hubungan cinta suami istri sekali lagi dan juga kelahiran anak, keturunan, pergumulan yang Allah taruh dalam rumah tangga hanyalah alat untuk membawa perempuan-perempuan ini kenal Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Bertumbuh di dalam iman mereka. Itu goalnya Tuhan. Jadi pergumulan bukanlah goal, tetapi pergumulan adalah alat untuk mencapai goalnya Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini 3 kecemburuan Rahel. Pertama, Rahel cemburu dengan kesuburannya Lea. Kesuburannya Lea. Kenapa? Karena dengan kesuburan Lea, validasi dia sebagai istri diakui. Walaupun itu tidak pernah keluar daripada mulut Yakub. Tetapi secara budaya, secara ancient Near East yang berlaku di dalam timur dekat kuno saudara, itu adalah valid. Lea sebagai nyonya rumah. Kemudian yang kedua, kecemburuan daripada Rahel adalah asumsi daripada Rahel itu sendiri. Jadi Rahel ini bergulat bukan dengan Lea itu sendiri, tapi bergulat dengan pikirannya sendiri. Asumsi yang ada dalam pikiran dia, lalu dia bergejolak, hasrat hatinya itu dalam pikirannya dia. Jadi bukan masalah di luar, tapi di dalam. Dan Allah bukakan apa yang ada dalam hati Rahel. Cemburu itu ada di dalam, bukan di luar. Asumsi Rahel bahwa dia khawatir kehilangan cinta Yakub dan yang mungkin saja bisa berpindah kepada Lea karena Lea punya anak. Tetapi sekali lagi asumsi belum tentu benar. Yakub itu cinta Rahel ada atau tidak ada anak. Itu Yakub. Dia begitu mencintai Rahel ada atau tidak ada anak. Berarti asumsi daripada Rahel bahwa nanti khawatir kehilangan cinta itu sesuatu yang tidak benar. Tetapi sekali lagi seringkali kita sebagai istri-istri ini punya kekhawatiran, ketakutan sesuatu yang kadang-kadang belum ada validasi kebenarannya. Ya tidak? Yang buat kita khawatir itu bukan fakta seringkali. Yang buat kita khawatir adalah kita sering overthinking, ya enggak? Kita seringkali memikirkan sesuatu yang lebih daripada apa yang merupakan fakta. Akhirnya itu membuat kita pusing sendiri, bergejolak dalam jiwa kita sendiri. Saling kalau kita mau bilang tuh hati nurani kita tuh saling berkecamuk satu terhadap yang lain. Kayaknya ada banyak suara dalam pikiran kita. Karena apa? Karena kita terlalu berpusat kepada asumsi. Asumsi itu prasangka yang belum tentu benar. Yang ketiga, kecemburuan Rahel itu berkaitan dengan ketidakpuasan atas kebaikan Allah yang diberikan Allah kepada Lea. Ini poin yang paling sentral. Dia tidak puas kepada kebaikan Allah yang diberikan Allah kepada Lea. Rahel tidak punya itu sedangkan Tuhan berikan kepada Lea. Tuhan buka kandungan Lea dan Rahel tidak. Dia tidak puas. Kenapa Tuhan kebaikanmu ditujukan kepada Lea yang adalah orang yang telah menipu. Bahkan merebut kekasih jiwaku. Kenapa Tuhan engkau berikan kebaikan kepada dia dan aku tidak. Seolah-olah pengaturan Tuhan itu tidak fair. Bapak Ibu mari kita lihat sudut pandang daripada Rahel. Di balik daripada kecemburuan Rahel ada ketidakpuasan kepada Tuhan. Jadi sifat Rahel yang cemburu itu sebenar-benarnya dia tujukan kepada Tuhan bukan kepada Lea. Dia tujukan kepada Tuhan. Tuhan saya nggak terima dengan cara pengaturan Tuhan. Tuhan saya nggak terima dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang ditujukan kepada orang yang bagi saya tidak tepat untuk menerimanya. Nah coba Bapak Ibu pikirkan ya. Bayangkanlah kita orang yang misalnya sepertilah Rahel yang jalannya benar. Takut Tuhan. Orang yang benar-benar hidupnya tuh tanda petik ya kita tidak bilang dia soal negatifnya belum kita sentuh. Tapi yang saya mau katakan adalah dia seorang yang masih lurus jalannya dibandingkan Lea. Dalam urusan pernikahan misalnya begitu kita katakan demikian. Tapi kemudian orang yang tidak baik jalannya itu Allah berikan kebaikan kepada mereka yang tidak baik jalannya. Sedangkan kita yang kita anggap diri kita baik kok nggak dapat kebaikan Tuhan. Itu sesuatu anomali. Anomali yang bagi Rahel saya nggak terima. Bukankah seringkali kita juga bisa saja meragukan atau tidak percaya kepada pengaturan Tuhan yang baik itu dalam kehidupan kita. Karena ekspektasi yang kita harapkan kepada Tuhan itu tidak kita dapatkan. Pengaturan Tuhan, cara Tuhan bekerja seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berpikir kalau orang baik ya harusnya dapat berkat Tuhan. Orang yang gak baik harusnya dapat kutuk Tuhan. Gimana kalau Tuhan balik?
Orang yang gak baik yang dapat berkat Tuhan. Yang katanya baik justru tanda petik sepertinya dikutuk Tuhan. Gimana kalau Tuhan balik seperti itu ya? Kita tidak siap menerima cara kerja Tuhan yang demikian. Nah, di titik ini Allah mau ajar Rahel. Ajar Rahel untuk belajar melihat pengaturan Tuhan. Belajar menerima providensia Tuhan, kebaikan Tuhan dan cara kerja Tuhan yang berbeda dengan keinginan atau ekspektasinya Rahel. Tuhan Allah ajar Rahel. Dan bagi saya, goalnya Tuhan di poin ini. Tuhan bukan soal mau kasih dia anak atau tidak, tapi Tuhan mau dia bertumbuh. Seringkali Allah itu mengizinkan pergumulan dalam hidup kita karena dia mau kita bertumbuh. Poinnya di situ, bukan karena urusan pergumulan. Kedua, saudara lihat persoalan daripada Rahel. Tadi saya bicara mengenai Rahel. Pertama dia punya persoalan adalah kecemburuan dengan 3 macam kecemburuan tadi ya. Kemudian yang kedua, kita belajar di situ mengenai dosanya Rahel selanjutnya adalah kesombongan Rahel. Rahel ini sombong. Ini sesuatu yang Tuhan buka buat kita ya. Untuk merendahkan hati Rahel, Tuhan tutup kandungan dia. Karena orang ini sombong. Gak ada orang yang tahu isi hati kita, gak ada orang yang tahu jiwa kita itu seperti apa kecuali Tuhan. Maka Tuhan singkapkan Rahel ini perempuan yang nampaknya kelihatannya baik tapi hatinya itu sombong. Mari kita baca di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Kemudian kita baca lagi di dalam pasal 30 ayat yang ke-15. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku, sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Dalam 2 teks ini para penafsir mengatakan bahwa sebenarnya secara implisit narator memberikan kepada kita petunjuk bahwa Rahel itu sombong. Pertama, Rahel ini adalah orang yang cantik. Dan sejak awal perjumpaan dia dengan Yakub, Yakub sangat tertarik kepada kecantikannya dan dia ekstrovert. Dia bukan introvert, dia ekstrovert orangnya. Maka dia ini menjadi objek cinta sejati daripada Yakub, dikejar selama 7 tahun dengan bekerja pada Laban, bahkan plus 7 tahun lagi berarti 14 tahun. Maka prestise daripada Rahel itu sepertinya tersebar di seluruh desa, dia bunga desa. Ini anak bunga desa. Bayangkanlah bunga desa gimana bangganya dia. Saya ini seorang yang dibandingkan kakak saya. Selalu dibandingkan dengan kakaknya. Saya lebih daripada kakak saya. Saya lebih daripada kakak. Selalu ada konsep lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Allah itu adalah Tuhan yang kenal hati kita. Sehingga dia bongkar ini semua supaya apa? Rendahkan hati Rahel. Dan akui bahwa kecantikanmu dan segala apa yang engkau punya tidak ada artinya apa-apa jikalau Tuhan tidak ada dalam hidup Rahel. Yang kedua, dengan 2 teks yang tadi kita baca, nampak di sana para penafsir mengatakan bahwa nampak di sana dominan daripada Rahel. Rahel ini orang yang dominan dan cenderung tanda petik menjadi tuan atas Lea. Lea ini karena introvert. Biasa kalau orang ekstrovert kelihatan dominan terhadap orang introvert, ya enggak? Kalau orang introvert yang kemarin saya jelaskan tentang Lea itu kan orangnya pemalu, diam, ya, cenderung tidak ingin menunjukkan perasaan dia kepada Yakub. Kalau Rahel pede abis, cantik, punya karakter yang atraktif. Laki-laki paling suka yang begitu kan ya, dibanding perempuan yang malu-malu, begitu kan ya. Kalau perempuan yang atraktif, nah ini asik dilihat nih. Apalagi menawan dia bunga desa pula ya kan ya. Maka kecenderungan daripada Rahel adalah mendominasi sang kakak. Itu sebabnya juga Laban berjuang dengan cara menipu untuk masukkan Lea. Bapak Ibu bisa paham logikanya. Karena Laban tahu Lea gak akan bisa menangkan Yakub dibandingkan Rahel. Ngeri ya.
Tapi inilah kakak beradik. Ya, adik selalu bilang saya lebih daripada kakak. Biasanya kalau yang lain kan kakak yang biasa lebih dari adik kan ya. Kalau ini terbalik, adik lebih dari kakak. Dominan terus. Luther bilang begini, Martin Luther. Seluruh rumah tangga dan khususnya Rahel itu membenci Lea karena dia telah dicemooh oleh suaminya. Dan Lea itu menjijikkan dan dibenci. Kemarin saya juga baca kalimat yang sama daripada Luther. Tetapi kalimat Luther selanjutnya, Rahel berpikir, saya adalah nyonya rumah dan Lea adalah seorang budak. Bayangkan dominasi dia kepada sang kakak, sampai dia perintah-perintah sang kakak seolah-olah kakak yang harus layani saya. Ini keterlaluan ini ya, adik kayak begini ya. Makanya Lea ini sudah ditindas sama suami, ditindas pula sama adik begitu kan ya. Jadi bayangkanlah betapa menderitanya Lea, tapi juga di saat yang sama betapa sombongnya Rahel. Dominasi. Dan Allah tidak senang dengan orang yang demikian. Ingat kalimat daripada Petrus. Begitu juga di dalam perjanjian lama. Allah benci kepada orang yang congkak hatinya. Tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu Allah berpihak kepada Lea. Buka kandungan Lea, tutup kandungannya Rahel. Ini cara Tuhan ya. Dengan demikian saudara ingat kemarin saya bilang Allah itu bekerja secara pastoral. Dia konselor kita. Karena dia konselor kita, dia jangkau jiwa kita yang paling dalam yang tersembunyi. Dan seolah-olah tertutupi oleh banyaknya aktivitas kita atau kesibukan kita atau segala macam yang terjadi dalam hari-hari hidup kita. Tuhan lihat jiwa kita paling dalam karena dia adalah konselor kita. Di sisi yang lain, dosa ketiga daripada Rahel yang tadi sudah tampak di dalam kecemburuan dia adalah ketidakpercayaannya kepada Allah. Rahel tidak percaya kepada Allah. Selain daripada dia juga meragukan, menyaksikan pengaturan Tuhan, waktu Tuhan, kebaikan Tuhan, pengaturan di antara Lea dan Rahel tadi, urusan punya anak, tapi di balik itu ada ketidakpercayaan Rahel kepada Allah. Pasal 30 ayat 1b, ayat 3 sampai 4 dan ayat 14b. Mari kita baca. Kita baca sambil kita meresapi kalimat ini ya. Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Kemudian ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya dan Yakub menghampiri budak itu. Perhatikan dominasi daripada Rahel. Bukan cuma dominasi kepada sang kakak. Sama suami pun dia perintah. Ini dominan ini. Kemudian ayat 14b. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Demi untuk kepuasan bagi hasrat hati Rahel memiliki anak, maka dia rela memberikan pribadi yang dicintainya, yaitu Yakub itu untuk ditiduri oleh sang kakak. Kita lihat sekali lagi ini ada dominasi yang tersembunyi di balik kata-kata Rahel. Untuk apa? Ngatur semuanya. Termasuk ngatur sang suami. Ya hari ini kau tidur sama Lea ya. Nanti besok tidur sama saya. Waduh keterlaluan ini. Kalau saya ketemu anak perempuan kayak gini tak marahin pula begitu kan ya. Kok bisa ngatur-ngatur suamimu kayak begitu. Itu Rahel. Rahel itu dominannya sampai segitunya ya. Nah, tuntutan Rahel kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak. Ini adalah aktualisasi daripada ketidakpuasan Rahel kepada Allah dan kebaikan Allah. Dan ini adalah sikap dia mempersalahkan Allah atas kemandulannya. Jadi dia bilang Allah yang salah. Berikanlah aku anak. Ini berarti posisi Allah sebagai penyebab kemandulan. Saya mandul gara-gara siapa? Saya mandul gara-gara Tuhan. Waktu dia bilang sama Yakub, berikan aku anak, ini kelihatan dominasinya. Tetapi juga di saat yang sama, di balik itu dia tidak puas kepada Allah dan dia mau mengatakan, ini gara-gara Tuhan, makanya saya nggak hamil.
Pernah nggak waktu kita bergumul dengan urusan keturunan, Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu, tetapi pernah nggak atau kasus yang berbeda, bukan saja kemandulan, sampai satu titik kita bilang Tuhan yang salah. Walaupun tampaknya kita berargumentasi dengan suami kita atau istri kita, tapi di belakang itu hati kita itu mempersalahkan Tuhan. Dan Rahel demikian. Berikanlah aku anak, karena saya nggak percaya sama Tuhan, sama kebaikan Tuhan, saya salahkan Tuhan karena kemandulan saya ini gara-gara Tuhan. Kalimat selanjutnya, kalau tidak aku akan mati. Saudara, ini adalah kalimat yang menunjukkan kesedihan Rahel yang sangat-sangat dalam. Dia tahu secara budaya, sekalipun dia istri yang dicintai, tapi kalau tidak punya anak, dia tidak valid sebagai istri, dan karena itu dia menganggap hidupnya tidak layak untuk dijalani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bahwa di dalam mandat budaya Allah berbicara mengenai prokreasi. Prokreasi adalah perintah untuk beranak cucu. Tetapi waktu dikatakan beranak cucu, kita ingat bahwa persoalan kesuburan itu terjadi pasca kejatuhan manusia dalam dosa. Persoalan kesuburan bukan terjadi pada creation. Creation itu semua subur. Baik manusia, baik tanaman, baik hewan, semua bisa produksi, bisa berlipat kali ganda. Sesuai dengan apa yang Allah rancangkan. Tetapi pasca kejatuhan, kesuburan menjadi persoalan. Ketika manusia dikutuk, Adam dikutuk. Menanam, ya, jerih lelah, tetapi nanti yang hasilnya semak duri. Itu menunjukkan kepada persoalan kesuburan. Tanaman tidak bisa menghasilkan sesuai dengan yang seharusnya. Begitu juga manusia. Tetapi apakah hukum Allah atau mandat Allah tentang prokreasi itu gagal? Jawabnya tidak. Prokreasi tidak pernah gagal hanya karena terjadi persoalan kemandulan atau persoalan kesuburan gara-gara dosa. Tidak. Prokreasi mandat itu tetap berjalan. Nah, di sini bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan punya firman tentang prokreasi dan masalah kesuburan itu kemudian hidup yang dijalani oleh Rahel. Di sini kita menemukan bahwa Rahel tidak bisa mendapatkan solusinya. Dia buntu. Dia buntu. Ironinya kalau kita memperhatikan, Rahel pun sama seperti Yakub tidak berdoa. Spiritual impoten. Yakub nggak berdoa, istri pun nggak berdoa. Jadi dua-dua ini spiritual impoten. Sedih sekali karena rumah tangga ini adalah rumah tangga yang sudah sukar, masalahnya banyak. Tetapi mereka sama sekali tidak mengandalkan Tuhan, tetapi justru mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan diri sendiri, dan akhirnya mereka berjumpa dengan jalan buntu. Jalan buntu, tidak ada solusi. Ketidakpercayaan daripada Rahel itu nampak dengan dia memberikan Bilha. Ini kita sebut sebagai istri atau ibu pengganti. Ini kan kita lihat ini di dalam kasus daripada Sarah dan Lea juga sudah kita sempat bahas, saya singgung sebentar. Di dalam konteks istri atau ibu pengganti berarti mereka memasukkan pihak ketiga ke dalam relasi suami istri. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat merusak perjanjian Allah karena Allah mengatakan bahwa rumah tangga itu bersifat monogami, bersifat eksklusif dan intim. Dan itu berarti kalau memasukkan gundik sebagai istri dan ibu pengganti, itu berarti sekali lagi merusak relasi monogami itu dan relasi eksklusivitas itu juga intimasi di antara suami dan istri. Belajar dari mana? Belajar daripada kelakuannya Yakub juga. Ketika Yakub ini menjadi seorang yang sangat mudah untuk kompromi dengan dosa. Begitu juga Yakub kenapa terima? Karena dia belajar daripada kakeknya yaitu Abraham. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Ini menggambarkan kepada kita bahwa pemberian Bilha itu adalah ungkapan ketidakpercayaan Rahel kepada Allah. Di sisi yang lain, Rahel mengusahakan keturunan melalui jalan yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Ini deontologis ya tadi ya.
Deontologis ini adalah sesuatu yang salah karena dia pakai konteks budaya tadi ya. Ini saya ulang-ulang, kenapa? Karena kita seringkali rusak di situ. Seringkali kita rusak. Kita cenderung dapat tujuan, motifnya menggenapi misalnya mandat budaya untuk keturunan, tapi cara salah. Dia memberikan bilha berarti dia sedang mengusahakan keturunan melalui jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang kedua itu berarti menunjuk kepada ketidaksabaran daripada Rahel atas karya Allah dalam menggenapi rancangan Allah atau menggenapi perjanjian Allah dalam kehidupan Rahel. Tidak sabar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Sarah juga adalah seorang perempuan yang tidak sabar? Dia terima janji Tuhan. Yakub terima janji Tuhan tentang keturunan, itu jelas. Tetapi masalahnya kapan keturunan itu Allah berikan? Kapan? Ini kan waktu kita nggak atur. Tuhan yang atur waktu. Dan setelah kita menjalani waktu itu, ternyata waktu itu begitu amat panjang dan melelahkan untuk menanti. Menantikan jawaban Tuhan itu kelelahan. Kenapa lelah? Karena menguras juga kita punya emosi, pikiran, perasaan, kehendak kita. Itu terkuras di sana. Karena kita akan selalu bertanya-tanya dua hal. Kapan itu terrealisasi? Kedua, bagaimana cara Tuhan merealisasi? Itu selalu akan ada pertanyaan kita. Kapan Tuhan penggenapan janji Tuhan? Bagaimana cara Tuhan menggenapinya? Persoalannya Allah tidak menaruh hak prerogatif untuk mengatur kapan waktu penggenapan ke tangan kita. Dan bagaimana cara itu Tuhan tidak kasih hak prerogatif itu kepada kita. Tapi hak prerogatif itu ada di tangan Tuhan. Di titik ini saudara dan saya belajar seperti Rahel. Allah membawa dia rendah hati. Rendah hati dengan cara apa? Mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui cara pengaturan Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan, menggenapi perjanjian Tuhan pada waktu Tuhan. Dan caranya bagaimana? Dia yang atur bagi Rahel, bukan Rahel atur bagi Tuhan. Kadang-kadang kita manusia ini lebih cerdas dari Tuhan Allah. Waktu kita berdoa, kita sodorkan sekian solusi untuk Tuhan. Tuhan, saya punya solusi A. Solusi B, solusi C. Tinggal Tuhan Allah pilih. Ini kayaknya kasih soal buat Tuhan Allah untuk Tuhan Allah jawab. Ya kan? Kita ajarin Tuhan Allah begitu. Tapi waktu Rahel berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ajar dia betul-betul. Kamu yang saya harus ajar, bukan kau ajar saya. Ini cara Tuhan ya. Siapa yang berdaulat atas siapa? Jadi Rahel itu yang dominan, Tuhan pukul dia, suruh dia tunduk sama Tuhan. Buah dudaim. Buah dudaim ini dalam bahasa Ibraninya itu berarti buah cinta. Makanya diperebutkan ya kan ya. Jadi buah dudaim. Buah cinta. Di dalam zaman kuno itu di Ancient Near East ada satu kebudayaan yang mengatakan bahwa kalau perempuan yang gak punya anak makan buah dudaim, maka itu menjadi suatu zat yang merangsang nafsu berahi dan kemudian sangat mungkin bisa menghasilkan keturunan dari situ. Makanya dia makan kan ya. Dia minta, bahkan dia tukarkan dengan Yakub. Rela-relanya itu ya, gara-gara buah dudaim. Karena apa? Karena image-nya umum masyarakat pada waktu itu siapa yang makan, ya hasrat berahinya naik, tetapi juga di saat yang sama bisa menghasilkan keturunan. Kita juga di dalam budaya Indonesia ada semacam begitu kan ya. Misalnya kalau perempuan itu suruh makan apa tuh toge, apalagi tuh ya. Dulu saya juga disuruh-suruh kayak begitu sih. Sebelum punya anak begitu kan. Coba makan dulu ya yang ini terus disuruh makan sayur katuk lah, apalah itu untuk air susu lah, macam-macam segala macam gitu. Saya sih waktu disuruh makan saya makan, tapi saya nggak percaya itu maksudnya. itu lain ya. Tapi kalau Rahel dia percaya bahwa buah dudaim itu bisa. Itu berarti meletakkan sumber dan kekuatan untuk menghasilkan anak bukan pada Tuhan, tapi pada ciptaan. Bayangkanlah dia membuat Tuhan itu seperti tidak punya otoritas apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa atas diri dia. Bukankah ini bagian daripada salah satu bentuk penyembahan berhala? Versi yang lain.
Versi yang lain dengan cara apa? Saudara mengandalkan sesuatu hal lalu kemudian menggantikan itu dengan kekuasaannya Tuhan. Boyce bilang begini, kalau diselidiki buah dudaim itu sebenarnya nggak ada bukti bahwa buah dudaim itu memiliki kekuatan untuk menghasilkan anak. Nggak ada bukti. Tapi karena budaya bilang begitu, maka orang percaya. Jadi itu berarti Rahel ini adalah seorang yang terikat kepada agama atau budaya kafir. Ingat dia curi papanya punya terafim. Lea nggak curi loh. Tapi Rahel curi terafim papanya. Kapan Rahel itu melepaskan terafim? Waktu mereka tiba di Betel. Mereka tiba di Betel lalu setelah kasus daripada Dina diperkosa kan ya. Lalu ketika mereka tiba di Betel lalu Yakub itu minta untuk semua dewa-dewi yang disembah di dalam rumah tangga daripada Yakub dikeluarkan dari rumah tangga itu. Setelah itu mereka menyembah Tuhan. Baru kemudian Rahel punya anak yang kedua. Setelah itu dia mati. Yang saya mau katakan di sini adalah bayangkanlah Yakub membiarkan penyembahan berhala terjadi dalam rumah tangga dia. Ada mix antara penyembahan kepada Allah Yahweh dengan Allah yang lain. Sampai kapan? Sampai Tuhan pukul Yakub, Dina diperkosa. Baru terafim itu dibuang dari kehidupan Rahel dan juga rumah tangganya. Tapi Rahel dari sejak dia menikah dengan Yakub dan kemudian sampai proses di mana Tuhan membentuk dia melalui pergumulan kemandulan ini, hati dia masih terikat kepada agama dan budaya kafir. Maka dia mengandalkan kemampuan buah dudaim tadi untuk menghasilkan keturunan dan bukan Allah yang kemudian menolong dia. Nah di sini saudara dan saya bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak membiarkan Rahel ataupun Lea sebagai ibu-ibu yang menurunkan umat Tuhan nantinya tetap berada di dalam dosa. Allah akan kemudian menolong dan melepaskan mereka daripada kondisi yang demikian. Nah sekarang bagaimana cara Tuhan memulihkan Rahel? Itu mulai daripada kelahirannya Yusuf. Mari kita lihat di situ kalimat Tuhan kepada Rahel. Pasal 30 ayat yang ke-22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Melahirkan menjadi cara Tuhan untuk memulihkan atau merestorasi kehidupan rohani daripada Rahel. Kalau kita memperhatikan di situ dikatakan Allah mengingat Rahel. Ini adalah kalimat yang sama yang diungkapkan oleh Allah kepada Musa ketika Allah melihat kesengsaraan daripada Israel. Persis sama dengan ketika Allah itu mengingat kesengsaraan daripada Lea. Saat itu juga di dalam kasus daripada Rahel, Allah mengingat Rahel. Jadi di sini Allah memberikan kepada Rahel suatu perubahan hidup. Spiritual impoten yang dialami oleh keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, Allah membuat Rahel itu tunduk kepada kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah di dalam menetapkan waktu penggenapan janji Tuhan. Kemudian juga di dalam cara Allah menggenapi janji Tuhan. Allah mengubah Rahel. Allah memberikan kepada dia pengertian dengan kalimat Tuhan mengingat Rahel. Yang berarti bahwa dia Tuhan yang membuka kehidupan, memberikan kehidupan di dalam rahim daripada Rahel. Kemudian kita lihat di situ mengenai anak pertama Yusuf. Nama Yusuf itu kan di situ langsung dikasih tahu kan ya. Artinya adalah mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Jadi itu berarti Rahel itu sudah mengakui
bukan saja kedaulatan Tuhan, tetapi keturunan berasal dari kuasa Allah. Itu nampak di dalam arti kata Yusuf. Yusuf, moga-moga Tuhan menambahkan aku anak lagi, laki-laki. Dan ini adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa melalui kehamilan dan juga kelahiran daripada Yusuf, Rahel belajar memuliakan Tuhan. Rahel belajar mengandalkan kuasa Tuhan. Dan di situ Rahel mengakui bahwa aibnya diangkat oleh Tuhan. Aibnya dibersihkan daripada seluruh keluarga. Wanita yang mandul sekarang menjadi wanita yang subur. Wanita yang melahirkan anak. Wanita yang menggenapi janji Tuhan. Mandat yang Allah berikan tentang pelipat gandaan jumlah keturunan dari pihak Yakub sekarang telah tergenapi. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang begitu indah yang Allah berikan di dalam kehidupan daripada Rahel. Kemudian yang kedua, dia mengandung pasal 35 ayat yang ke-18. Mari kita baca pasal 35 ayat yang ke-18. Dia mengandung yang kedua. Kelahiran Benyamin, Rahel mati ya. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat yang ke-17. Kita bergantian sampai dengan ayat 21. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata. Bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Pergumulan Rahel punya anak Benyamin, Allah mengubahkan ketidakpercayaan Rahel menjadi seorang yang percaya kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Allah. Kelahiran sangat sukar. Sangat sukar ini berarti bergulat dengan kematian. Ini mengacu kepada bergulat dengan kematian. Jadi persalinan itu sesuatu yang sangat sukar sekali. Tetapi di dalam konteks inilah dia belajar untuk yang tadi. Dia tidak percaya tetapi sekarang dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan saja. Dan itu nampak di dalam konteks Ben-Oni, nama daripada Benyamin. Ben-Oni. Ben-Oni itu berarti son of my sorrow. Son of my sorrow. Ini adalah sesuatu yang menggambarkan betapa dia bergulat dengan kematian. Betapa dia begitu sukar dalam kehidupannya. Dalam persalinan itu. Dan dia bergulat di sana. Namun iman dia tidak gugur. Iman dia memandang kepada Tuhan. Dan penderitaan akibat ketika dia itu hamil dan kemudian dia melahirkan khususnya saudara, justru menjadikan dia mendapatkan kekuatan dalam iman. Jadi Ben-Oni itu satu segi namanya son of my sorrow artinya. Tetapi yang kedua adalah son of my strength. Kekuatanku. Dapat dari mana kekuatan itu? Ini yang saya sebut dengan bukan lagi spiritual impoten. Tetapi ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai spiritual kekuatan spiritual ya kita bilangnya, kekuatan spiritual lebih tepatnya. Son of my strength. Saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi menunjukkan bahwa sambil menderita, sambil berharap kepada Tuhan, sambil berhadapan dengan kematian, sambil meminta Tuhan tolong saya. Di sini kita bisa lihat bahwa kekuatan spiritual ada dalam iman Rahel. Tidak lagi kepada dewa-dewinya, tetapi bergerak kepada siapa? Allah Yahweh saja. Terjadi restorasi, pembalikan objek penyembahan.
Di sisi yang lain bukan saja pembalikan objek penyembahan dan kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi juga kita lihat di situ ada kedewasaan rohani. Ketiga, dia tidak lagi sombong tapi dia menjadi orang yang rendah hati. Rahel menjadi seorang yang sangat-sangat rendah hati. Yakub bukan lagi menjadi pusat utama dalam kehidupan Rahel. Pergulatan dengan kematian membuat dia melihat bahwa kehidupan dia itu harus berpusat kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja. Walaupun kita tahu bahwa nanti di kemudian hari Yusuf adalah orang yang nanti Tuhan pakai sebagai tanda petik penyelamat bagi keluarganya. Dan juga Benyamin dikenal sebagai seorang yang berani terampil dalam perang, khususnya tangan kiri. Benyamin itu kalau perang dia punya kehebatan dengan kekuatan memainkan senjata pakai tangan kiri. Dan kalau dia maju, orang Israel mau 10 suku berhadapan dengan dia, Benyamin bisa menang. Ini anak-anak yang memang betul-betul kuat luar biasa. Hebatnya luar biasa. Jadi Rahel itu tidak, tanda petik tidak kalah dari Lea ya. Walaupun tadi dia kepengennya lebih dari kakak, lebih dari kakak. Tuhan pukul dia kasih rendah. Begitu dia rendah hati, Tuhan kasih tinggi lagi. Ini cara kerja Tuhan ya. Tuhan sayang kepada orang yang rendah hati. Dan ketika Rahel rendah hati, Tuhan pakai anak-anaknya jadi berkat besar. Rahel sudah mati, tapi Yusuf di kemudian hari Tuhan pakai dia begitu gemilang. Jadi berkat luar biasa besar. Begitu juga Benyamin. Sehingga iman Rahel adalah iman yang tergenapi. Walaupun dia sudah mati, tapi Tuhan genapkan melalui kehidupan anak-anaknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan Rahel mendapatkan double portion. Melalui siapa? Anaknya Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Yang lain dapat cuma satu porsi. Lepas daripada Yehuda Tuhan Allah pakai untuk menurunkan Kristus. Tapi dari semua anak cuman yang dapat double portion itu cuman Yusuf. Melalui Efraim dan Manasye. Tuhan Allah kasih kemuliaan buat Rahel. Tuhan tidak tinggalkan Rahel. Yang Tuhan mau bereskan itu sombongnya itu loh. Gak percaya sama Tuhan. Cemburu sama saudara sendiri. Tuhan bereskan semuanya. Dan restorasi yang Tuhan berikan kepada Rahel adalah restorasi yang begitu indah. Kematian Rahel menyatakan iman Rahel kepada Tuhan. Ingat proses dia sebelum dia mati sampai dengan kematian dia. Dia ketemu Tuhan di mana? Di Betel ya. Yakub membawa Rahel beserta dengan seisi rumahnya di Betel untuk kedua kalinya berjumpa Tuhan di sana. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan hari itu adalah hari di mana Rahel sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana? Di Betel. Betel berarti apa? Rumah Allah. Itu penggunaan pertama di kitab Kejadian ya. Saya ingat Pak Tong pernah tanya tiba-tiba. Kapan pertama kali istilah rumah Tuhan atau bait Allah digunakan? Dia tanya mahasiswa teologi yang di depan. Ya, yang duduk di depan ini bahaya ini ya. Menjadi tempat sasaran pertanyaan. Bingung kan mahasiswa teologinya. Baru kemudian Pak Tong jawab. Itu pertama kali digunakan waktu Yakub mimpi di Betel. Betel berarti rumah Allah. Betel. Begitu. Tetapi juga itu berarti pintu gerbang sorga. Pintu gerbang sorga. Sehingga ketika Rahel datang di Betel, di depan pintu gerbang sorga itu, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga sebelum Rahel mati, Rahel berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan bereskan dia, baru kemudian cerita kematiannya Rahel. Beda dengan Lea ya. Lea nggak dikisahkan bagaimana pertobatannya ya. Tapi dari anak-anaknya kita sudah tahu bagaimana Tuhan membuat Lea bertobat. Kalau Rahel dikisahkan bagaimana dia bertobat. Dan itu menunjukkan bahwa restorasi rohani adalah hal yang paling penting dalam kehidupan keluarga Kristen. Seluruh pergumulan, apa saja yang terjadi dalam hidup kita, Allah mau satu. Restorasi terjadi. Baik pada pihak suami, baik pada pihak istri, baik pada pihak anak-anak. Semuanya harus dipulihkan kembali untuk sesuai dengan jalan kehendak Tuhan. Makanya ketika saudara dan saya lihat bagaimana anugerah Tuhan melalui kematian Rahel di masa depan, sesuatu yang sangat unik. Kita lihat ya bagaimana anugerah Tuhan bagi Rahel di masa yang akan datang.
anugerah di masa depan bagi Rahel. Yang pertama adalah kita lihat mengenai tadi yang saya sudah sebutkan, ini saya tidak akan jelaskan lagi. Double portion tadi ya. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang lahir daripada keluarga Yusuf, kita harus akui bahwa Efraim ini lebih menonjol daripada Manasye. Siapa tokoh daripada suku Efraim yang cukup terkenal? Yosua. Yosua. Orang yang Tuhan pakai dia, kemudian membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dari keturunan Rahel, Allah membangkitkan orang-orang yang luar biasa tangguh. Benyamin. Selain bahwa dia adalah pahlawan yang memang gagah perkasa dari tangan kirinya, raja pertama Israel siapa? Saul. Keturunan dari mana? Benyamin. Sampai Paulus waktu mengingat kembali masa lalunya, dia sampai sebut keturunan yang menjadi raja pertama di Israel adalah Saul. Saya namanya Saul. Begitu kan ya. Ini Paulus waktu sebelum bertobat dia bangga banget dengan raja pertama. Kita lihat ya gimana Tuhan Allah berkati Rahel. Jadi berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Sangat-sangat diberkati. Di sisi yang lain, posisi kuburan Rahel. Kalau kita perhatikan, posisi kuburan Rahel itu kenapa sih? Kok bisa posisinya di situ? Mari kita lihat ya sebentar ya. Di situ dikatakan, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Kenapa dia enggak ke Gua Makpela? Kenapa harus di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem? Itu ada maksudnya. Mari kita bandingkan dengan Yeremia 31 ayat 15. Bapak Ibu baca ya. Yeremia 31 ayat 15. Silakan baca 1, 2, 3. Kalimat itu adalah kalimat yang penting. Itu adalah kalimat bersejarah dalam kehidupan Israel. Dan kenapa bukan Lea yang ditunjukkan namanya tetapi Rahel yang disebutkan. Karena posisi kuburan Rahel ada di situ. Dan posisi kuburan Rahel itu adalah antisipasi terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari atas keturunan daripada Israel. Antisipasi masa depan. Apa yang terjadi di masa yang akan datang saudara? Posisi kuburan daripada Rahel adalah tempat yang dilewati oleh anak-anak Israel ketika diangkut oleh Nebukadnezar ke pembuangan di Babel. Itu kuburan dilewatin posisinya. Jadi kenapa dia dikuburkan di situ? Itu semacam petunjuk bagi kita bahwa nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Anak-anak Israel lewatin kuburan itu. Tetapi waktu dia lewatin, bukan lewatin dengan sukacita tetapi dengan air mata. Sebagaimana juga ketika Yakub menguburkan Rahel dengan air mata, dengan duka cita. Ratapan Rahel sebagai ibu bagi Israel yang kehilangan anak-anaknya. Baik Israel utara maupun Israel selatan. Gara-gara mereka dibuang ke luar Kanaan. Ratapan Rahel karena kematian anak-anak lelaki daripada Israel. Kalau saudara dan saya perhatikan di sini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah sekali ya. Ratapan Rahel karena kematian. Bahkan waktu di mana Herodes membunuh mati anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Itu pun dikatakan bahwa Rahel menangis. Tadi dalam Yeremia dikatakan ketika Israel dibuang. Di situ dikatakan bahwa Rahel menangis. Kemudian ketika Herodes membunuh anak laki-laki 2 tahun ke bawah. Itu pun dikatakan Rahel menangis. Apa maksudnya ini semua?
Kenapa nama Rahel dan selalu dikaitkan dengan duka cita, tangisan, air mata. Ratapan Rahel menggambarkan bagaimana kehidupan daripada Israel yang membutuhkan penghiburan daripada Tuhan. Ratapan Rahel menunjukkan bahwa Israel membutuhkan pemulihan dan pemuasan daripada Allah. Sama seperti Rahel. Yang dulunya pun menanti-nantikan penghiburan daripada Tuhan. Yang dulunya menantikan pemulihan daripada Tuhan. Yang dulunya menantikan Tuhan puaskanlah jiwaku saat ini. Di mana aku selalu mencari cinta melalui anak-anak, keturunan. Tetapi sekarang engkau puaskan jiwaku. Itu adalah gambaran semacam suatu antisipasi masa yang akan datang. Dan Tuhan pakai Rahel untuk menangisi itu dan menggambarkan betapa Israel membutuhkan anugerah Tuhan. Memulihkan mereka, merestorasi mereka sama seperti Allah merestorasi Rahel. Sehingga bukan kematian, tetapi kehidupan yang Allah berikan. Bukan suatu keputusasaan, bukan suatu kegagalan, tetapi justru kemenangan iman yang Allah berikan bagi Rahel. Dan nanti keturunannya Israel. Yang walaupun menderita luar biasa di pembuangan. Yang walaupun mereka menderita di bawah Herodes Agung. Bahkan Yesus Kristus pun terancam kematian. Di bawah kekuasaan daripada Herodes Agung. Tapi Allah berkuasa untuk merestorasi umatnya melalui seluruh penderitaan itu. Sama persis seperti Rahel. Di dalam penderitaan tangan Tuhan bekerja menolong, menyertai. Sehingga ada 3 hal yang kita simpulkan daripada kehidupan Rahel. Pertama, persistence, kegigihan di dalam iman. Hal pertama yang kita belajar daripada kehidupan Rahel. Kedua, kita lihat mengenai creativity. Ini adalah 3 hal yang kita bisa pelajari. Persistence. Berbicara mengenai kegigihan seorang wanita. Bahkan Lea juga. Allah bentuk di dalam ujian, di dalam pencobaan. Mereka diuji di dalam waktu dan pergumulan seumur hidup mereka. Untuk melihat mengenai covenant fidelity. Kesetiaan Allah di dalam perjanjiannya dan penggenapan seluruh perjanjian Allah di dalam kehidupan umat Allah. Ini tidak lepas daripada persistence, kegigihan, ketekunan di dalam iman. Yang sekali lagi ketekunan itu tidak berada di luar daripada pergumulan. Ketekunan terbentuk di dalam pergumulan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan kemenangan iman dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kedua, saudara saya lihat mengenai creativity in companionship. Ini berbicara mengenai bagaimana mereka belajar untuk berelasi antar suami istri. Dan bagaimana saling melengkapi satu dengan yang lain. Lalu mereka yang tadinya saling bersaing satu terhadap yang lain. Ending akhir hidup mereka bukan persaingan. Tetapi kesatuan, kerukunan. Sesuatu yang Allah bangun perlahan sekali dalam kehidupan daripada para patriark. Suami istri ini, baik Lea, Rahel maupun Yakub. Sebelum mereka meninggal, mereka dibereskan hati mereka. Satu terhadap yang lain. Sehingga ini menjadi satu keindahan relasi dalam rumah tangga. Allah ajar bagaimana bersikap kepada istri, sebaliknya istri kepada suami. Itu dilatih melalui seluruh pergumulan dan apa yang mereka alami dalam kehidupan keluarga. Sehingga Paul Stevens itu bilang begini. Lea, Rahel belajar bagaimana cara mencintai suami dengan benar. Begitu juga Yakub belajar cara mencintai istri dengan benar. Tetapi untuk belajar cara mencintai itu prosesnya sakit. Mereka harus lewati itu. Supaya apa? Tuhan menolong mereka berelasi dengan benar. Ketiga, contentment. Ini berarti segala dosa,
ketidakpuasan, kecemburuan, dan segala sesuatu yang tidak benar itu sekarang berhenti dan dipuaskan hanya di dalam Allah saja. Hanya Allah menjadi sumber cinta sejati yang menyebabkan Lea dan Rahel dapat mencintai Yakub dengan benar. Begitu juga Yakub dapat mencintai Lea dan Rahel dengan benar. Kepuasan itu hanya ditemukan di dalam Allah saja. Makanya tadi saya bilang, posisi kuburan Rahel menggambarkan apa yang terjadi pada Rahel, mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam kehidupan Israel selanjutnya. Sehingga Israel juga mengalami pengalaman iman, pengalaman rohani, kedewasaan iman yang Tuhan bentuk hari lepas hari. Persis seperti nenek moyangnya, yaitu Rahel. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita sebagai umat Tuhan belajar bagaimana tindakan Tuhan memberikan restorasi rohani bagi setiap kita dalam rumah tangga Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah konselor kami yang terbaik, teragung, termulia. Engkau adalah Tuhan yang memeriksa kehidupan rumah tangga kami. Memeriksa kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Dan Engkau juga yang merestorasi kehidupan rohani kami. Sehingga kami menikmati Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam segenap relasi kami di bumi ini. Khususnya dalam rumah tangga kami. Tuhan tolong setiap keluarga Kristen. Tuhan tolong kami di dalam pergumulan-pergumulan kami dalam rumah tangga. Kiranya Engkau hadir memulihkan kami. Seperti Engkau juga merestorasi, memulihkan Lea maupun Rahel. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.